Halo, berjumpa lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Cost Accounting. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai joint product dan juga by product ya. Jadi kalau misalnya yang namanya by product itu biasanya itu lebih kepada split off. Jadi maksudnya gini, ketika kita mau memproduksi barang, nggak bisa aja barang tersebut langsung dijual atau kita harus proses kembali gitu ya si barang tersebut. Misalnya kalau kita tahu minuman yogurt, yogurt itu kan sebenarnya kan bisa langsung dijual setelah diproduksi. Tapi ternyata kita mau tambah flavor, mau tambah rasa gitu ya. Contohnya maksudnya mau tambah rasa strawberry. Nah, berarti kan kalau kita memang sudah ada produk minuman yogurt yang memang mau rasanya strawberry, tapi nggak ada rasa strawberry yang cuma plain ya, itu kan berarti kan fail, gagal. Nah, oleh karena itu yang si plainnya ini, yogurt yang plain yang nggak ada rasanya itu bisa saja dijual, tapi untuk plain yang satunya lagi yang harus diproduksi kembali, dia harus ditambahkan dengan flavor strawberry, berarti kan harus diproses gitu. Nah, ini yang kita akan bahas mengenai si byproduct tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau di byproduct ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, memang harus ada gitu ya, harus apakah satu, pilihannya dua, antara memang itu dia bisa olah kembali atau dia memang bisa langsung jual. Kalau yang namanya joint product, nah jadi si joint product ini lebih kepada ternyata dari satu produk itu dia bisa ciptakan banyak produk. Maksudnya adalah ternyata prosesnya sama gitu. Kalau tadi saya contohkan yogurt, misalnya satu yogurt yang plain tadi, itu ternyata bisa ditambahkan flavor banyak. Apakah mau blackcurrant, apakah dia mau peach, apakah dia mau misalnya apple gitu. Nah, itu yang namanya joint product. Dari satu kesatuan yang sama prosesnya, tapi dia tinggal tambah-tambah flavor-flavor masing-masing, lalu dikemas, lalu dijual, nah itu namanya joint product. Seperti itu. Ya, jadi ada banyak sekali metode untuk yang costing by product. Ya, ada metode pertama adalah ada gross revenue. Nah, ini harus baca bukunya ya, karena banyak sekali metodenya. Dari si revenue-nya aja itu kita pecah lagi menjadi 4. Ada yang pertama itu by product revenue or other income. Ya, jadi memang dari pendapatannya sendiri. Lalu yang kedua adalah ada additional sales revenue, jadi ada tambahan. Yang ketiga adalah deduction from the cost of goods sold. Jadi ternyata kalau kita mengurangi biaya itu namanya kan jadi pendapatan, jadi revenue gitu ya. Terus by product revenue deducted from production cost. Jadi si production cost sendiri kalau kita bisa efisiensi gitu ya, itu akan lebih bagus seperti itu. Nah, itu jadinya pendapatan bagi perusahaan. Oke, metode yang kedua ya itu ada namanya dari net revenue-nya. Jadi berarti kalau memang di split off itu akan dapat masing-masing itu berapa gitu. Nah, itu lebih kepada masuk ke traceable cost by product. Jadi produk A sama produk B tadi yang yogurtnya berapa sih cost-nya, yang B misalnya tadi yang strawberry juga cost-nya juga berapa, seperti itu. Lalu ada juga replacement cost method. Yang keempat ada juga market value. Nah, jadi kalau dilihat metode dari semua costing by product ini sangat-sangat banyak gitu ya. Untuk yang joint production cost to joint product, jadi lebih kepada joint cost, itu juga ada banyak sekali metodenya gitu ya. Tapi memang yang paling banyak dipakai oleh perusahaan adalah joint product sellable as split off. Jadi memang dipecah. Ketika dia memang bisa dijual, dengan dia harus diproses kembali, itu akan dipecah cost-nya berapa. Oh, ternyata kalau misalnya dia memang di split off, dia tuh memang harus tambahkan lagi gitu ya prosesnya. Nah, itu mau nggak mau dihitung tersendiri juga. Itu kamu kita semua bisa lihat di buku gitu ya. Banyak sekali perhitungan biayanya. Ya, memang harus cek dari buku. Yang pertama itu ada juga menggunakan market value method. Yang kedua menggunakan average unit cost method. Yang ketiga ada juga weighted average method. Yang keempat ada quantitative average method. Nah, jadi 4 metode ini mohon dicek di bukunya, ada step by step-nya gitu ya, di buku Carter. Ya, jangan lupa juga baca PowerPoint-nya untuk lebih mengerti poin-poin apa saja yang memang harus dilihat di dalam chapter ini gitu, dalam topik ini. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa.